والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، ونوينا بذلك منفعة إخوتنا وأخواتنا وكل من يحتاج إلى ذلك. نوينا بذلك النفع للإسلام والمسلمين، واجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Langsung kita masuk di Ar-Ruqyah. Kita kasih judulnya bagaimana melindungi diri sendiri dari jin, dari sihir, dari syaitan. Itu semuanya dalam bahasa Arab namanya Ruqyah. Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah. Kita butuh belajar apa itu Ruqyah. Ruqyah atau Ruqyah bahasa Indonesia. Kafnya Ruqyahnya kurang kaf. Qafnya kurang jelas, jadi ada yang bilang Ruqyah. Ar-ruqyah itu lughatan ma'khudha min al-'audah. Al-'audah itu dalam bahasa Indonesia jimat. Jimat yang mereka zaman dulu taruh di plastik atau di kulit atau ini bawa kemana-mana. Ini kata ruqyah dari kata tersebut. Al-'audah. Al-'audah itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ini kata-kata, takrifnya, definisinya. Jangan salah paham. Kita mulai dari kata ruqyah itu dari mana. Jadi dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di masa masih sebelum Nabi belum datang sudah pakai ruqyah. Ruqyah itu benar atau tidak nanti kita bahas. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima berapa ruqyah dari jahiliyah, bilang ini lanjut, ini tidak, ini syirik, ini ya ada berapa hukum. Tapi kata ruqyah itu ma'khudha min al-'audah wa hiya وجمعها رقى يقال لها الرقى الراقي رقيا ورقية ورقيا إذا عوذت ونفثت في عوذته. عوذت ya itu melindungi diri di yang dia bawa jimat. Kenapa kamu bawa jimat? Biar nggak ada yang ganggu saya. Nggak ada yang ganggu saya. Kenapa kamu bawa jimat? Ya biar tidak kena sihir. Kenapa kamu bawa jimat? Karena ini. Ini hukumnya apa? Nanti kita lihat jimatnya itu dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Sesuai apa yang ada di dalam jimat tersebut. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya ruqyah. Ya, karena i'tiqad mereka ini bisa lindungi saya dari jin, dari sihir, dari ya ntar itu ada di beberapa hadis nanti yang mau belajar itu ada buku namanya At-Tibbun Nabawi li Ibnul Qayyim, ada At-Tibbul Nabawi li Abu Naim Al-Asfahani, ada At-Tibbun Nabawi, ada beberapa buku namanya At-Tibbun Nabawi. Di dalamnya ada ruqyah untuk yang panas, ruqyah untuk yang apa kalau ular itu namanya apa bahasa Indonesia, gigit atau namanya apa kalau ular? Bisa. Hah? Patuk sih, patuk. Batuk. Ya, walhasil ada berapa ruqyah. Itu namanya ruqyah. Baca apa nanti? Ini kata ruqyah berarti kita pakai ayat Al-Quran atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, atau seperti yang kita tadi bilang musyrik, mereka ambil nama dari dukun-dukun, itu namanya ruqyah dalam bahasa Arab. Ar-ruqyah syar'iyah apa itu? Ar-ruqyah syar'iyah beda sama ar-ruqyah al-kufriyah yang dari musyrik itu tulisan atau mungkin bilang kita baca ayat-ayat Al-Quran atau hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ruqyah itu, di dalam ruqyah itu ada yang dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti kita belajar di beberapa hadis. Ada yang bilang, wahai Rasulullah, anak saya itu sering sakit. Rasulullah tanya kenapa tidak kasih ruqyah? Dia bilang saya punya ruqyah dari dulu sebelum agama Islam, tapi saya mendengar kamu melarang ruqyah, saya tidak pakai. Rasulullah bilang, di mana ruqyah itu? Waktu dia kasih Rasulullah, di ruqyah itu ada gini nih, baca di hadapan Rasul. Rasulullah bilang lanjut, ini boleh. Kenapa? Karena
tidak ada di dalamnya kata-kata kufur atau syirik atau macamnya. Itu nanti kita belajar di sini ada sampai 10 hadis. Saya siap-siap 10 hadis jika kita ada waktu bisa selesai semuanya ya insya Allah. Kalau enggak ya sudah cukup. Jadi ar-ruqyah al-'audhah allati yurqa biha sahibul afah. Jadi yang punya penyakit apapun kamu baca ayat khusus atau ayat umum atau yang dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruqyatul ain, ruqyatul hasad, ruqyatul sihir, ruqyatul mas. Juga harus kita faham beda sihir sama mas dan ain. Apa itu? Ada as-sihir. Sihir bahasa Indonesia bilangnya kan namanya sihir. Sihir itu ilmu khusus. Allah Ta'ala menurunkan ilmu tersebut fitnah. Kita baca di surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu. Siapa yang bisa bantu saya Ustaz? Rizki. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Ustaz Rizki bantu ya. Cari ayatnya sama artinya. Di mana Ustaz Rizki? Lagi ada? Hadir Syekh. Ya, ya, buka surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin itu ilmu sihir turun di dua malaikat di Al-Quran bilan wa ma anzula 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kita sudah baca tafsirnya di buku tafsir tapi hari ini kita ulang lagi karena butuh. Jadi sihir itu ilmu atau ilmu dari Allah Ta'ala. Menurunkan itu fitnah di bumi ini. Orang yang ikut malaikat tersebut mereka bilang, jangan kamu ikut kita, kita fitnah dari Allah Ta'ala. Hati-hati juga di akhirnya, di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa ganggu siapapun kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ini ilmu sihir. Ya, apa itu ilmu sihir? Itu ada kata-kata yang kita tidak faham. Nama jin, nama macamnya itu ya, bilang mereka tulis nama di dalam keadaan khusus, di waktu yang khusus. Ya, biar fulan jadi gila, atau biar fulan mati, atau biar fulan kalah, atau biar hidupnya hancur, ya. Itu sama atas izin Allah Ta'ala yang sudah tulis di Al-Lauhul Mahfuz. Fulan kena sihir, sihirnya itu bisa ganggu, bisa hancur hidupnya. Itu Allah Ta'ala sudah izin. Jika tidak kasih izin, ya sihir tidak bisa. Ya, kita sekarang lagi belajar bagaimana kita bisa punya lindungi dari sihir tersebut. Ini ilmu. Orang Indonesia bilang namanya ilmu hitam. Hukumnya apa? Hukumnya kufur. Ustaz sudah ketemu ayatnya belum? Sudah Syekh? Coba baca, artinya cepat ya, karena waktunya takut Iya tidak. Syekh. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ah, Sulaiman itu betul, Sulaiman betul. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Karena orang Yahudi mereka bilang Sulaiman itu orang kafir, orang sahir, bukan nabi. Itu orang Yahudi. Tapi Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak. Ulah lagi Ustaz, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman Sulaiman. itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Nah, Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. itu dua malaikat. Malaikat. Allah Ta'ala menurunkan ilmu tersebut fitnah. Liyabluwakum bil khairi wa syarri fitnah. Allah Ta'ala kasih kebaikan, kasih kejahatan, biar fitnah. Liyabluwakum bil khairi wa syarri fitnah. Ilmu tersebut itu turun fitnah. Terus lanjut Ustaz. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Ini Maka berarti ilmu tersebut ilmu kafir. Yang belajar itu jadi di ilmu ini atau ilmu ruqyah orang kita baca juga di hadis Rasulullah SAW barang siapa yang pergi ke orang dukun itu sudah orang dukun kafir. Man ata kafir sahiran
fasaddaqahu bima qal faqad kafara. Barang siapa datang kepada orang yang sahir atau tukang sihir itu percaya sama beliau, itu juga kafir. Jadi masalah sihir itu kufur. Kafir yang melakukan, yang datang, yang suruh, yang minta dari orang yang faham sihir bilang sama beliau, saya mau kamu bikin untuk fulan ini. Kalau saya pergi ke orangnya, saya juga kafir. Orangnya kafir kenapa? Karena sebelum dia jadi sahir, tukang sihir itu seharus dia melakukan hal yang kufur, yang kafir. Seperti apa? Ini salah satu contoh dari orang yang taubat dari perbuatan ini sihir. Ada yang bilang, jin itu bilang sama saya, kalau kamu mau saya ikut kamu atau taat sama kamu, harus kamu bibis atau injak Al-Quran di bawah kakimu, atau buang air besar atau kecil atas Al-Quran, atau sobek. Hasil salah satu perbuatan yang jadi kafir. Atau sujud, kadang-kadang sujud kepada syaitan. Syaitan itu jin muncul di depannya, sujud di hadapannya, sudah kita tahu. Sujud selain Allah Ta'ala kafir. Jadi orang yang jadi kafir sekarang yang datang percaya sama beliau atau minta bantuan dari beliau atau melakukan hal yang percaya sama orang tersebut, itu jadi kafir juga. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman, walakin syayatin kafaru, syaitan. Ya, wa kafaru, walakin syayatin kafaru, ya'limuna an-nasa as-sihra, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dua malaikat itu kalau ngajarin orang lain bilang sama dia, hati-hati, kita fitnah. Coba Ustaz lanjut. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu Mereka itu salah satu macam dari sihir. Pisah di antara suami dan istri. Bisa hancur hidup orang. Di si fulan sama istri enggak masalah, tapi hartanya, kerjaannya, mungkin bisa gila. Di antara itu salah satu macam, tapi yang paling parah pisah di antara suami. Fayata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Almar itu dalam bahasa Arab ya masuk laki-laki, masuk perempuan. Zaujihi itu bisa masuk laki-laki, bisa masuk perempuan dalam bahasa Arab. Ya, kita lihat kadang-kadang ada dua orang yang kita kenal mereka baik, enggak ada masalah, hidupnya enak. Ya, ada yang datang atau yang masuk di antara mereka kasih sihir, tiba-tiba ya jadi musuh yang paling besar. Itu sebabnya sihir. Terus Ustaz lanjut. mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Hmm. Mereka Terus mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Ini kita lihat kalau kita tahu atau pernah dengar, oh ada fulan yang melakukan ini, mereka datang ke beliau biar minta rezeki saya lancar, dia kasih jimat atau tulis, ya kan? Nauzubillah, kufur, bawa di mobil kamu, di kantung kamu, harus kamu, ya kan? Biar rezeki kamu lancar. Padahal dia minta ambala, namanya apa itu? Ambala atau apa? Ustaz, ujrah, ujrah itu, ujrah. ya, upah sih. Umbah. Iya, Upah ya. upah. Iya Ya. sih. Ya. Imbalan betul, imbalan juga betul sih. Imbalan. Iya. Minta imbalan dari orangnya. Dari orang yang tadi dia bilang biar rezeki kamu lancar. Ini lihat wa yata'lamun ma yadurruhum, madaratnya sama orangnya lebih. Wala yanfa'uhum. Wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirat min khalaq. Ini lihat ayatnya, coba baca bagian yang Dan terakhir. Wala qad dan alimu. dan sungguh mereka sudah tahu siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Iya, kan tadi kita bilang kafir. Juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang kepada orang dukun, tanya sesuatu, aja sesuatu, fasaddaqahu, faqad habita amaluhu arba'ina yawm. Itu ada riwayat habus perbuatannya untuk 40 hari.
yang lalu. Itu semuanya salatnya, puasanya, ibadahnya semuanya hilang. Faqad habita amal. Ada riwayat faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu jadi kafir. Ada riwayat tidak terima salatnya 40 hari. Ya, nanti. Dari hari ini ada riwayat ya 40 hari yang kemarin. Ada riwayat enggak. Setelah dia datang dari hari ini hitung 40 hari itu Allah Ta'ala tidak terima salatnya atau ibadahnya. Ini macam yang pertama, sihir. Jadi sihir itu kata-kata atau ilmu yang khusus sama mereka. Na'udzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Yang kedua, ini macam penyakit rohani namanya. Yang kedua, almas. Almas Allah Ta'ala juga sebut almas di surat Al-Baqarah juga. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang makan riba di hari kiamat itu waktu dia jalan tidak bisa jalan yang benar. Ya, seperti orang yang ada kesurupan masuk badannya atau jin, dia tidak bisa jalan yang benar. Hari kiamat orangnya perumpamaannya seperti orang tersebut. Jadi almas, apa itu almas? Almas itu jin masuk di dalam badan kita. Bisa masuk ya, ahli sunnah wal jamaah itu ada. Ada yang dari ahli sunnah wal jamaah diingkari, tidak terima. Tapi yang paling banyak dari ahli sunnah wal jamaah, dari riwayat hadis, dari itu, jin bisa masuk ke badan kita. Ini jin sendiri. Tadi sihir itu juga macamnya jin. Tapi jin itu kirim nama jin, kamu pergi ganggu fulan sampai dia gila, sampai dia membunuh anaknya atau istrinya, atau sampai dia cerai sama istrinya. Jin itu dikirim dari orang atau tukang sihir. Jin ini, mas ini ya biasa, dia sendiri. Jin masuk sendiri. Ya, mungkin kita harus paham sebabnya apa. Kenapa jin bisa masuk ke badan kita? Ya, yang pertama, orang yang tidak jaga agamanya, salat, zikir, ibadah. Ya, dari mana itu? Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Inna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kita kirim syaitan itu untuk orang kafir. Jadi orang yang kurang ibadah, kurang istiqamah, syaitan bisa, jin bisa, atau jin bisa masuk ke badannya. Inna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. ومن أعرض عن ذكري فإن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Barang siapa tidak sebut atau tidak zikir kepadaku, aku kirim syaitan untuk orangnya. Ada yang kita tidak kelihatan jin tersebut. Tapi almas ini macamnya yang pertama karena dia lalai, ghafil, tidak ada ibadah, tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala, tidak ada Quran, tidak baca Quran, tidak ada mungkin bilang tidak berhati yang lindungi diri sendiri di zikir-zikir yang dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jin bisa masuk ke badannya. Sebabnya mereka kasih berapa sebab. Yang pertama, al-khawfus syadid. Sangat takutnya itu sangat takut. Itu jin bisa masuk. Karena badan kita di dalam keadaan atau di dalam sedang sangat takut, badan kita lemah, jin bisa masuk. Ya, kita lihat saudara-saudara, kita lihat saudara yang nama bulan. Yang kena jin itu bagaimana caranya? Semuanya kita bisa tanya sama teman, sama saudara. Yang sudah pernah kena, bagaimana? Dia bilang sama kamu, saya lagi di rumah, dengar ada suara yang buka pintu. Ya, terus bagaimana? Saya takut. Terus ya di dapur ada yang jatuh, piring, sendok. Ya saya takut. Ya waktu saya buka atau tiba-tiba buka kamar, saya sudah pingsan, nggak tahu apa yang terjadi. Awalnya seperti ini. Ini kenapa? Jin dia mulai ganggu kita, takut sampai orangnya takut, sangat takut, tidak kuat, tidak itu.
Sampai dia rasa takut berlebih, sudah tidak kuat, ya jin badan kita jadi lemah, jin bisa masuk. Itu di hal yang pertama. Atau sangat senang, senang ya, senang sekali. Lemah. Oke, ini ada. Mereka sudah paham lemah ya. Ya betul. Sangat senang. Senangnya sekali itu. Lebih. Berlebih juga. Ya, jika kita ini lihat orang yang senang sekali, ada beberapa orang yang suka musik, ada beberapa orang yang kasana kasini yang loncat ya. Itu kalau luar biasa, badannya jadi juga lemah tadi bilang. Lemah ya. Tulis biar saya Iya, tidak salah. lemah Syekh, betul Syekh. Lemah. Jin bisa masuk. Jadi sangat sangat apa tadi bilang takut, sangat lawan senang. Sekarang sangat sedih. Keluarganya ada yang meninggal, ada yang sakit ya. Terus tiap hari sedih, 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 sedih. Jadi badannya lemah juga. Seperti tadi bilang, syaitan bisa jin, nggak bisa masuk ke badannya. Kita lihat di saudara kita, saya sendiri di Yaman, lihat ada berapa kerabat kadang-kadang yang seperti kita bilang, ayahnya meninggal itu tiba-tiba kadang-kadang tidak sakit. Ya ada berapa dari anaknya di masa di waktu kita bilang takziah ya di hari pertama dua dia sedih nangis terus tiba-tiba setelah 3 hari 4 hari dari wafat ayahnya ada kesurupan di dalam badannya. Ya kenapa? Karena selama 3 hari ini lagi sedih sangat sampai nggak ada iman badannya jadi lemah jin bisa masuk. Sama syahwat yang banyak itu sangat ikut syahwat. Bukan syahwat jima aja. Enggak semuanya. Syahwat makanan, syahwat minuman, syahwat itu luar biasa. Badannya juga jadi lemah, jin bisa masuk. Ini 4 hal yang syaitan bisa masuk ke badan kita. Sama ada hal yang kelima itu kalau perempuan kurang perhatian bagiannya, kadang-kadang jin itu bisa lihat aurat perempuan tersebut. Kalau dia seperti tidak perhatian sama bagiannya, ya dia menggoda fitnah. Jika ada laki-laki lihat badannya bagaimana, bisa nggak ya? Bisa. Ini jin sama. Ini 5. Ada yang keenam itu yang kadang-kadang Rasulullah ngajarin kita. Seperti jika waktu maghrib, jangan kamu lembar-lembar batu. Jangan buang air yang panas. Jangan buang air yang seperti tempat kotor atau itu. Harus ucapan basmalah, harus takbir, harus tahlil, harus zikir Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang dari salah kita. Seperti masuk kamar mandi, harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, doa-doa yang Rasulullah waktu kita lapas baju. Tadi bilang, terus mungkin ada yang bilang, Syekh ini jadi kalau saya lepas baju, syaitan lihat badan saya, bisa fitnah. Ya betul, bisa. Tapi Rasulullah bersabda, barang siapa bilang, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillah alladzi la ilaha illahu. Yang buka baju, laki-laki atau perempuan, dia ucapan ini, Bismillahilladzi la ilaha illahu, jin tidak bisa lihat ke badannya langsung. Jadi yang mau lindungi diri sendiri bisa. Ini jin yang tadi bilang mas. Tidak bisa kita bisa lindungi badan kita dari ucapan atau dari zikir-zikir yang dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-jin, al-mas, macam yang kedua. Al-mas ini semuanya belum selesai ya. Semuanya ada ruqyah khusus. Untuk jin, tadi untuk sihir ada ruqyah khusus. Untuk mas ini ada ruqyah khusus. Yang ketiga itu al-ain. Al-ain itu masuk ke dalam bahasa Indonesia hasud.
Hasud. Apa itu hasud? Yang enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya hasud, tapi yang saya paham juga mereka bilang iri, ya kan juga iri. Itu tidak suka jika dapat nikmat ke saya atau ke orang lain. Tapi ada orang yang jahat sampai jika dia lihat seperti anak, lihat rumah, lihat mobil, lihat sesuatu yang bagus, bisa keluar dari matanya seperti bilang apa ini hal yang jahat sampai hancurin mobil atau rumah atau anak atau ya kita lihat kadang-kadang seperti orangnya yang lagi baca tiba-tiba sudah tidak bisa baca, tidak bisa lanjut. Ini kena ain, namanya ain. Ini namanya hasad. Dalam bahasa Arab hasad. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat. Ini sihir. Fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin itu orang yang lihat nikmat yang Allah Taala beri saya, dia tidak ridha, tidak rela atau dari dalamnya rasa iri, itu bisa hancurin nikmat yang dapat atau yang saya punya. Allah Ta'ala jadikan orangnya sama apa? Sama nafasat. An-nafasat itu tadi kita bilang, tukang sihir itu setelah mereka tulis nama, kasih ikatan, kasih tiup itu sedikit dari nama-nama yang tadi bilang sihir sudah bikin apa hidup orang itu susah, rezekinya susah, hidupnya atau kadang-kadang di antara suami dan istri seperti tadi bilang ini namanya nafasat. Ini tuh kan sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini yang tadi bilang hasud atau iri atau dengki tadi ada di chat ini. Semuanya ini ada ruqyah khusus. Tapi sebelum kita masuk ke ruqyah ini, harus kita faham syarat-syarat ruqyah itu apa. Tapi juga harus masih ada, kenapa saya kemarin bilang bisa cukup untuk malam ini atau enggak, coba lihat. Sebelum ini kita juga harus faham hukum ruqyah ini. Karena ini Syekh Faisal tadi bilang ada sihir, ada mas, ada hasud. Ini di Al-Quran ada itu semuanya atau tidak? Sihir tadi kita sudah sebut ayatnya di surat Al-Baqarah 102. Al-mas itu tadi ada yang tulis berapa? 200 berapa itu? 200 berapa? 75, Syekh. 225. 75. 75. Betul. الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Itu di Al-Quran. Al-hasad tadi kita baca. Berarti itu semuanya ada di Al-Quran ya, semuanya ada. Tapi Syekh itu ada macam ada ya betul. Macam sihir kalau kita mau belajar macam sihir itu ya kita tidak bisa di malam ini. Tapi mungkin kita kasih bagian sedikit aja. Ada sihir yang tadi dia pisah di antara suami dan istri. Ada sihir macamnya dimakan. Kasih dalam makan atau minum. Obatnya beda. Ada sihir sembrut itu. Marshush namanya dalam bahasa Arab. Marshush. Dia datang ke depan rumah kamu. Dia sembrut air aja. Di depan rumah kamu. Kamu jadi sakit. Ada sihir di laut. Mereka taruh di laut. Ada sihir setelah dia tulis nama kamu di sihir yang mereka berbuat itu. Taruh atau setelah bakar. Biarin apa itu udara biar dia hilang. Itu macamnya tapi masuk di sihir. Hukumnya semuanya kufur. Gak ada yang halal dari itu semuanya kufur. Orang yang ikut satu dari macam tersebut ya. Sihir itu sihir yang tadi bilang pisah di antara suami dan istri ada berapa macam. Macamnya dari perempuan kadang-kadang tidak bisa dapat jodoh. Orangnya baik, akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi kalau ada yang datang tiba-tiba perempuan tersebut teriak-teriak sama ayah sama ibu enggak mau. Setelah selesai, mungkin saya tidak bisa kasih kata bahasa Indonesia, tapi hasilnya seperti itu. Ada berapa orang baik? Diskusi sama ayahnya, bilang sama beliau, anak saya mungkin ada. Kalau ada yang datang, saya terima atau tidak bilang, ya boleh ayah, tidak masalah, insya Allah sudah siap.
Tapi waktu datang berubah sama ayahnya. Ayah coba, ibu dia nggak mau, nangis-nangis, teriak-teriak. Itu ada perempuan seperti itu. Setelah dia pergi, mereka tanya, wahai anakku kenapa? Kita sudah dulu. Dia bilang enggak tahu. Ya balik lagi nangis ya. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa ini tidak dapat jodoh saya? Ada apa ya? Terus balik lagi. Ini tandanya orangnya kena sihir. Obatnya nanti kita. Ini kita kasih macam-macam. Ada yang sudah selesai, sudah nikah sama suaminya. Tapi qadarullah di malam pertama itu ya ada berapa macam. Bukan waktunya kita di sini, tapi itu bisa jadi dimasuk sihir. Masuk sihir itu macam-macamnya. Ada yang kena namanya ratak. Ratak itu tempat itu ya seperti daging. Kayak nggak ada tempat. Suami yang datang mau jima itu lihat kayak daging. Gak ada. Ya, la ilaha illallah. Tak, sudah. Itu macamnya sihir. Ada yang kayak seperti tulang di tempat tersebut. Itu parah-parah semuanya ini. Kenapa Allah Ta'ala berfirman, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini laki-laki nikah sama istrinya, bayar berapa juta, datang ketemu istrinya punya seperti daging aja. Ya, apa yang terjadi? Cerai. Setelah dia cerai, mungkin nikah sama orang lain, nggak ada masalah ya. Kenapa? Itu sihir. Macamnya itu masih berapa macam, tapi obatnya semuanya ini masuk di ruqyah syariah yang kita nanti belajar. Ini biar kita paham kadang-kadang di dalam hidup kita, kita dengar cerita-cerita seperti ini. Ada yang fulana nggak bisa, ada yang fulana ini, ada yang fulana ini, ada ini. Ya, jika kita tahu masalahnya ya obatnya mudah sekali. Ambil 7 lembar daun bidara atau yang namanya sedir dalam bahasa Arab. Baca ayat ruqyah nanti kita kirim atau kita sudah sering kirim ke grup-grup, ke grup Anwar Al-Quran. Baca ayat tersebut, kasih minum, mandi 3 hari sudah selesai. 3 kali sudah selesai. Bisa. Tapi ya bagaimana caranya kita harus penyakitnya dulu apa itu. Biar kita tahu. Kenapa? Karena tadi macam yang tadi kita bilang, penyakit rohani itu 3. Sihir ini yang tadi barusan, baru kita belum selesai sihir. Macamnya, ruqyahnya beda. Kita pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter, kasih apa? Obatnya semuanya sama? Enggak. Beda. Ruqyah juga. Ruqyah sihir itu ada ruqyah sendiri. Ayatnya khusus. Ayatul sihir yang tadi kita bilang Al-Fatihah boleh yang buru-buru mau itu boleh tulis itu rukyahnya mulai dari Al-Fatihah 7 kali 5 ayat dari surat Al-Baqarah yang pertama sampai Al-Muflihun wa ilahukum ilahu wahid sama ayat Al-Kursi juga wattaba'u ma tatlu syayatin 1 ayat 102 dari Al-Baqarah sudah ada nanti saya kirim tenang aja tapi biar kita lanjut sama 2 ayat yang dari dari akhir surat Al-Baqarah atau 3 lillahi ma fis samawati ma fil ardh sampai akhir terus sama wa auhayna ila Musa an alqi asat di surat Al-A'raf sama di surat Taha sama di surat apa lagi qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa di Al-A'raf sama apa lagi saya lupa sekarang. Ya nanti kita kirim ya kan. Itu baca ayat ini sama qul sama al-qawaqil. Al-qawaqil itu yang ada qul. Mereka ada yang masukin qul uhiya al-qawaqil yang awalnya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Baca ini sama daun bidara tadi yang tadi kita bilang setelah kita masukkan blender atau hancurin baca ayat tersebut sama air kasih untuk orang yang minum mandi ini obatnya. Sudah selesai? Ya, bagaimana? Kita masih pindah. Ini macam sihir. Macam mas, mas itu ruqyahnya ada ruqyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kirim semuanya. Ruqyah namanya ar-ruqyah al-ammah. Ini orang yang jin yang biasa yang tadi bilang mas bukan sihir itu mudah. Baca langsung dia teriak naik, saya siap keluar.
mungkin kita bicara sama beliau seperti biasa. Ya, kenapa masuk? Dia kasih tahu. Ini tadi dia masuk kamar mandi tidak baca isti'adzah, atau injak anak saya, atau dia buang air yang panas di tempat sekian karena anak saya atau karena saya, atau dia masuk ke tempat yang gelap tidak baca bismillah, atau ya kadang-kadang jin kasih alasan terus keluar, dia bilang saya siap keluar jika anak saya sembuh, insya Allah saya keluar. Mereka bilang seperti itu. Saya sendiri sudah ada beberapa orang yang dia bilang kalau anak saya sembuh saya keluar. 2 hari, 3 hari mungkin anaknya sembuh, tiba-tiba si fulana sudah nggak ada masalah lagi sembuh karena jinnya sudah keluar. Kasih perjanjian. Itu dia masuk dendam aja karena dia ganggu anaknya atau ganggu orangnya langsung. Itu mudah. Ada di macamnya ada jin asyik kok. Asyik itu sayang. Dia bilang saya mau nikah sama perempuan ini. Atau kadang-kadang ini jin perempuan. Dia bilang saya mau nikah sama si fulan ini laki-laki. Ya Allah, ini susah. Butuh waktu. Kadang-kadang sampai 2 bulan. Kadang-kadang 1 bulan. Sesuai jinnya. Kalau jinnya kuat, kalau jinnya sudah nggak mau keluar, itu macamnya juga banyak sekali. Ini butuh belajar surat-surat yang ganggu jin, butuh baca ruqyah itu jadi rutin di setiap hari, butuh baca surat Al-Baqarah ya banyak. Ini kita masih belum masuk ke ayat ruqyah. Yang ketiga, al-hasad itu obatnya atau caranya itu kita kadang-kadang tahu orangnya. Setelah anak saya main-main di hadapan fulan atau fulana, dia jatuh dari hari tersebut, dia tidak sembuh. Saya bawa ke dokter, periksa, dokter bilang nggak ada masalah. Anak kamu sehat. Cek darah, cek ini berarti ada hal yang seperti tadi bilang kena ain dalam bahasa Arab. Ya, jika kita tahu orangnya, ada dari syariah, ada syarah bagaimana kita datang ke orangnya, suruh wudu, suruh ini nanti kita kasih tahu bagaimana caranya. Setelah itu kita siram ke orang yang sakit, sembuh langsung, nggak usah, sudah, nggak ada apa lagi, sembuh. Ada berapa orang sembuh karena kita ambil bekas wudhunya yang tadi kita siram kepada orang yang sakit itu tadi, anak atau besar atau hayawan atau macamnya, dia bisa sembuh atau bisa balik lagi normal seperti biasa. Itu kapan? Jika kita tahu orangnya. Tapi kalau tidak tahu orangnya, itu yang susah. Kalau kita tidak tahu orangnya, susah. Bagaimana? Baca ruqyah itu ya 2 hari, 3 hari. Baik aja. Habis itu balik lagi. Seperti obat Banadol, seperti obat yang mungkin kita bilang obat nyeri. Ada waktu khusus bacaan Al-Quran ruqyah itu dari guru itu bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari orangnya balik lagi. Dia itu sampai orangnya meninggal atau sampai orangnya datang, kalau datang ketemu sama beliau usap sedikit atau walau nggak ada yang tahu bisa sembuh sendiri. Tapi ini susah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqo. Ain itu benar. Tudkhilur rajul al-qabr. Bisa sampai masukin seseorang ke dalam kubur. Artinya apa? Bisa sakit sampai mati. Ifik apa? Atau gara-gara apa? Gara-gara melihat atau rasa iri atau tadi hasud dari si fulan bisa sampai dia mati. Wa tudkhilul jamal al-qidr. Bisa memasukkan unta dalam banci. Maksudnya untanya itu sakit, mereka bilang ayo sembelih atau ya sembelih ya kan, kita makan aja sebelum dia mati, itu bisa. Al-ain, nggak ada yang selamat dari ain. Al-ain itu bahayanya karena dari manusia, macamnya 2, ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Wah, Syekh bisa dari jin ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis itu masuk ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah atau siapa? Walhasil
Ya, Ummu Habibah kalau tidak salah. Walhasil masuk dari satu perempuan yang Rasulullah kenal sama beliau. Lihat ada perempuan hitam yang membantu. Bilang, di perempuan ini aku lihat ada tembaran syaitan. Ada saf'ah. Saf'ah itu kalau pakai tempat tangan di wajahnya itu namanya saf'ah dalam bahasa Arab. Rasulullah bilang, aku lihat ifik tambaran di wajah ini. Tapi dari mana? Dari jin. Ayo cari ruqyah. Cari ruqyah, orang perempuan tersebut sembuh. Bekas tembaran ya, oke. Ada yang dari manusia itu yang tadi kita bilang susah. Dari manusia kadang-kadang ya yang sayang sama kamu. Saudara kamu. Kadang-kadang ayah sama anak bisa kena. Ya, kenapa Allah Ta'ala suruh kita di Al-Quran? Walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kalau kamu punya atau lihat sesuatu yang bagus di dalam hidupmu, anak, hartamu, hayawan, atau itu, kamu harus ucapan masya Allah. Takut kena. Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Ini semuanya dari Al-Quran ya. Sayyidina Ya'qub alaihi salam suruh anaknya 12 orang ya. Ya bunayya ya baniya la tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk dari satu pintu. 11 orang saudara masuk dari satu pintu, ya dia takut kena ain. Mereka di ahli tafsir bilang wa ma kana yun'al min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Ada sesuatu dalam hati Yakub. Apa itu? Yakub takut dari ain, hasud tersebut. Suruh anak jangan masuk dari satu pintu, ya masuk dari berapa pintu itu. Eh, semuanya bagaimana Syekh obatnya? Itu yang kita lagi belajar. Kasihan Syekh dari tadi tidak berhenti. Tapi belum selesai. Ini semuanya Syekh ada hadis-hadis. Bicara kamu yang tadi ini ada hadis sampai kita bisa terima ya. Ada ruqyah, ada dalil untuk ruqyah ini semuanya ya ada. Al-aslu fi ruqyah annaha masyru'ah wa hiya naw' min ad-du'a. Al-asal itu tentang ruqyah aslinya itu mubah, masyru'ah dari Rasulullah SAW. Tapi Syekh kita kemarin belajar di buku Riyadhus Shalihin 70 orang ribu itu yang masuk ke surga ya sifatnya la yarqun wa la yastarqun. Itu kita lihat, biar kita tidak jauh-jauh. Kemarin kita sudah jelasin. Rasulullah sudah pernah cari obat enggak? Ya sudah. Rasulullah sudah panggil yang bekam, Rasulullah panggil ini, Rasulullah minum obat, Rasulullah minum ini. Berarti Rasulullah cari obat. Boleh ya Rasulullah ngajarin karena Rasulullah musyari', sahib syariah. Biar kita, kalau kita semua mau ikut seperti Rasulullah tidak ada obatnya, kasihan mereka. Tapi Rasulullah bilang ada 70 orang itu yang makamnya tinggi. Mereka sudah berserah diri sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih penyakit atau sembuh atau enggak. Itu mereka derajatnya tinggi. Tapi orang yang biasa, kita biasa tidak tega lihat anak sakit. Keluar malam-malam. Jam 2, jam 3, jam 4 ya kita tidak lihat waktunya. Anak sakit, tidak bisa tidur, sudah tidak kuat. Tapi mau imanmu sudah kuat sampai kamu tidak bergerak ini masalah lain. Ini derajatmu derajat badan tinggi. Hiya naw'un min ad-du'a. Ruqyah itu salah satu macam doa. Kita bisa baca doa di ayat ruqyah semuanya. Doa. Akhir surat Al-Baqarah itu apa? Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la ta'amin. Ini doa. Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin. Amin. Ini doa. Aslinya ruqyah itu doa. Doa harus dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau dibawa walau tidak ada dalil, tapi dari ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad, silakan. Dia masih masuk di bawah judul doa, ya silakan, silakan.
Kapan itu tidak boleh ya? Kalau itu ruqyahnya ya kita kasih nama-nama yang enggak bahasa Arab atau nama bukan tidak ada di dalam buku As-Sunnah, tidak ada di buku hadis. Ya ini hati-hati mungkin tadi bilang macam sihir. Yang tadi kita bilang turun ke malaikat itu di Babil Harut wa Marut. Asal doa itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wahai hambaku doa kepadaku aku jawab atau kabul doamu wa qala ta'ala fad'u Allah mukhlishina lahuddin doa kepada Tuhan dengan ikhlas wa qala Nabi SAW ad-du'a huwa al-ibadah fa akhbara an halat al-ihtidar fa ini di waktu sakaratul maut ini lihat di sakaratul maut apa itu فإذا apa itu di surat Al-Qiyamah كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق kalau ya enggak tidak sampai rohnya di tenggorokan itu waqila marraq mereka cari ada yang bisa ruqyah ada yang bisa bantu enggak ada waqila marraq waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzin masaq berarti di Al-Qur'an suruh atau kayak bilang sama kita walau kamu cari ruqyah di dalam sakaratul maut enggak ada manfaat berarti boleh kita cari ruqyah فأخبر تعالى عن حاضرة الحذر الأدلة من الكتاب والسنة قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء kita baca di ayat Al-Quran namanya ayat syifa ayat syifa nanti kita kirim ruqyah di dalamnya ada 6 ayat khusus ada kata syifa syifa itu kesembuhan atau sembuh dalam bahasa Arab di ayat ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa kita menurunkan di dalam Al-Quran apa yang bisa jadi kesembuhan atau sembuh ya sembuh wa rahmatul lil mu'minin juga kita baca syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin juga kita baca di Al-Quran fihi syifaa'un linnas kita baca di Al-Quran wa yushfi sudura qaumin mu'minin berarti semuanya itu di Al-Quran namanya ayat syifa ayat syifa itu seluruh penyakit bisa kamu baca saya sakit kepala bismillahirrahmanirrahim wa idza maridtu fa huwa yashfin bismillahirrahmanirrahim fi syifaa'un linnas bismillahirrahmanirrahim wa nunzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'min itu sakit kepala ya silakan saya jatuh tadi ya, tolong saya lagi ngilu ya bahasa Indonesia atau ini baca tadi itu bisa tapi ini manfaatnya bagaimana sesuai iman kamu percaya sama Al-Qur'an atau tidak itu manfaat seluruh ruqyah bukan ayat syifa aja seluruh ruqyah yang kita belajar atau nanti saya kirim semuanya itu manfaatnya sesuai imanmu sesuai kuat iman والشفاء هو الدواء الشافي من كل ما يؤذي ويجمع على أشفية kata syifa itu obat yang kita bilang minum obat dapat apa kesembuhan karena saya minum obat ya ini yang iman setiap orang mukmin harus beda sama orang yang non mukmin di masalah ini. Saya pergi ke dokter, orang yang lain pergi sama saya ke dokter itu. Kasih obat. Kita orang muslim yang kasih kesembuhan itu siapa? Allah Ta'ala. Ini di ayat ini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sayyidina Ibrahim bilang Allah Ta'ala yang kasih makan, yang kasih minum terus wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit apa itu? Allah yang kasih kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Harus i'tikad kita kesembuhan itu bukan dapat dari obat, bukan dapat dari ruqyah. Allah yang kasih. Itu yang beda obat kita sama orang yang non atau yang bilang sama kafir. قال ابن كثير يذهب ما في القلب من الأمراض وإلى غيره وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم itu riwayat hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai atau ikut atau mungkin bilang ucapan ruqyah untuk diri sendiri. Hadis ini yang pertama Al-Bukhari
dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwadat. Di penyakit yang terakhir itu yang Rasulullah setelah langsung wafat di sakit tersebut, itu dia yanfuthu. An-nafsu itu khuruj al-hawa bidun riq. Keluar udara dari mulutnya tapi enggak ada ludah. An-nafs. 3 kali. Tapi baca apa? Baca al-muawwadatain, qul huwallahu ahad. Di sini bilang bil muawwadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbin nas. Dia mengusap wajahnya yang dia bisa. Ini hadis Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi fil muawwadat. Itu di waktu dia masih bisa. Setelah tiup ya, oke, ahsanti, jazakallah khair, tiup. Setelah dia Rasulullah sudah berat, tidak bisa, itu setiap hari Rasulullah melakukan Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus tiup sama di tangannya, terus usap badannya semuanya, tiup di badan, di mulutnya, di tangannya, terus habis itu usap seluruh badan yang dia bisa di tangannya. Oke? Waktu Rasulullah sudah berat sampai tidak bisa, dia bilang aku yang baca, habis itu tiup di tangan saya, usap seluruh badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini artinya boleh kita bantu orang lain. Sendiri saya bisa sendiri, yang bisa ya Bismillah. Kalau tidak bisa ya boleh. Istri saya imannya lebih afdal dari saya, boleh. Suami saya imannya kuat, mungkin istiqamahnya lebih afdal, boleh. Itu kita cari berkat dari yang imannya lebih kuat. Ya kenapa kita harus, Rasulullah bilang, sudah setiap orang bilang, kita bilang tidak wajib istri ruqyah sama kamu atau suami ruqyah sama kamu, kamu bisa sendiri ya silakan. Tapi semuanya kita bisa potong daging. Semuanya bisa pegang pisau ya kan? Bisa pegang pisau. Tapi orang yang kerjaannya sama kita bagaimana? Ini lihat orang yang kerjaannya yang jual daging, tak 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 ya selesai. Kita kalau di rumah mau bersihin atau mau potong ya butuh 2 orang. Ya kenapa? Padahal itu pisau keadaan sama. Mungkin yang sama saya lebih tajam sama orangnya, tapi orangnya sudah ahlinya. Ruqyah, baca Al-Quran sama. Al-Imam Ibnul Jauzi bilang seperti itu. Semuanya bisa pegang pedang. Tapi yang pukulannya bagus sampai dia membunuh orang kafir, beda sama orangnya yang tidak bisa. Bacaan Al-Quran semuanya kita bisa. Tapi manfaatnya yang bisa sampai tadi bilang membatalkan sihir atau membunuh jin yang tadi masuk badan kita, atau sampai membatalkan tadi bilang eh, bekas ain atau hasad, itu sesuai orang yang imannya kuat. Dia bilang falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Waktu waktu Rasulullah sudah berat, tidak bisa usap badannya, saya baca, tapi bahasa Indonesia bilang pinjam tangan ya. Pinjam tangan Rasulullah, diusap badan Rasulullah di tangannya, karena berkat tangan Rasulullah bukan seperti tangan Aisyah. Jadi dia pinjam tangan. Yang ucapan siapa? Aisyah. Yang baca Al-Mu'awwadat Aisyah. Tapi yang usap di badannya Rasulullah, tangan Rasulullah. Siapa yang bergerak tangannya? Itu Aisyah yang bergerak tangan Rasulullah SAW di seluruh badannya. Kenapa? Li barakati. Hadis ini Al-Bukhari. Fasa'altu Zuhri kaifa kana yanfuth? Qala kana yanfuthu ala yadayhi thumma yamsahu bihima wajhah. Ini dia ada rawi bilang, aku tanya sama Az-Zuhri, bagaimana caranya yang itu tiup? Dia bilang gini, taruh tangan ini 3 kali, habis itu yamsahu bihima wajhahu wa ma aqbala min badani. Wa rawa Malik an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah anna Rasulullah kana idza istaka qara ala nafsihi al-mu'awwadhatain wa tafala aw nafatha. Ini riwayat al-Imam Malik di sahih di Muwatta al-Imam Malik. Jika Rasulullah SAW sakit apapun, dia idza istaka, sakit apapun, dia baca apa?
Qara'a ala nafsihi, baca sama diri sendiri. Terus qara'a apa? Al-mu'awwadzatain. Itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa tafala. Tafala itu sampai ada ludah. Sampai ada ludah, ada bekas sedikit itu. Ada tiup itu aja. Enggak ada yang keluar. Itu di riwayat bilang watafala au nafatha, bisa kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Berarti dua-duanya boleh. Oke. Qala Abu Bakar bin Al-Ambari qala Lawi tafsir nafatha nafakha nafkhan laysa ma'ahu riq. Wa ma'na tafala nafakha nafkhan ma'ahu riq. Semuanya tiup. Tapi yang ada ludah sedikit itu namanya tafala. Yang tidak ada ludah namanya nafatha. Itu yang kita baca di surat Al-Alaq. Min syarrin naffathat. Enggak ada yang keluar. Tapi kalau ada ludah keluar itu namanya tafala. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أما في السنة فأحاديث كثيرة فما جاء من حديث عثمان بن العاص قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ini عثمان بن أبي العاص الثقفي. Satu orang sahabat ini ada berapa hadis? Mungkin 7 hadis atau berapa? Coba lihat berapa. Hadis yang Siapa? pertama. Hadis yang pertama. Ini Abu al-As al-Thaqafi. Abu al-As al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qal qadimtu an Nabi, aku datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi waja'un kada yubtiluni. Saya lagi sakit sampai saya tidak bisa bergerak. Terus faqala lin Nabi ij'al yadaka al-yumna alaihi. Rasulullah suruh sama Utsman bin Abi Al-As bilang, taruh tangan kamu di tempat yang sakit, terus baca apa? Bismillah. Ucapan Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Nanti saya kirim ini ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu bi'azamatillahi wa izzatihi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dia bilang, sahabat itu bilang, faqultu dzalika fasyafanillah. Saya ucapan doa tersebut langsung sembuh. Itu riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah bisa meruqyah kepada orang tersebut, tapi mau orangnya juga harus ruqyah diri sendiri. Itu dari hadis ini kita belajar, oh berarti saya bisa meruqyahkan kepada saya sendiri. Silakan. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa fi ruqa min kulli dhi hummah. Rasulullah kasih izin kepada sahabat boleh ruqyah dari setiap penyakit yang panas. Setiap penyakit yang panas. Seperti apa itu panas? Itu demam. Boleh minta ruqyah. Jika ada seperti kita bilang ada serangga yang gigit anak kita sampai dia demam, itu boleh ruqyah. Semuanya yang badan kita setelah itu jadi panas, boleh kita baca ruqyah. Ada ruqyah khusus ya, tadi saya bilang di buku At-Tibbun Nabawi Ibnul Qayyim ada semuanya ruqyah-ruqyah yang dari Rasulullah. Sampai Rasulullah kasih ruqyah untuk gigit semut. Ada semut yang kalau dia gigit itu gigit kita bahasa Indonesia namanya apa itu? Parah, perih sekali sampai tidak bisa tidur itu ada ruqyah khusus. Oh ya Allah, itu banyak Syekh sekali, banyak ruqyah. Saya tidak bisa di sini, nanti saya kasih tahu di buku At-Tibbun Nabawi Ibnu Al-Qayyim. Ada di buku Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Ada di buku Al-Adhkar Ibn Sunni. Ada di buku Al-Adhkar liman lil Baihaqi. Ada itu banyak sekali buku yang khusus untuk itu. Terus wa ana Aisyah radhiyallahu anha yang ketiga, karena Rasulullah idza ishtaka al-insanu aw kanat bihi qurhah aw jurhun qala bi isba'ihi. Jika ada yang sakit atau ada luka atau ada luka yang sudah bernanah, ada nanah, Rasulullah taruh apa? Bismillah wa wada'a qala bi isba'iha kadza wa wada'a sababatahu bil ardh.
Ya, caranya gini. Saya lepas kamera biar lihat. Ini harus kita perbaiki. Gimana caranya? Ini lihat ini, yang hitam. Taruh jarinya. Kenapa jadi seperti itu? Taruh jarinya gini. Bismillah. Ini taruh di lantai, di bumi langsung. Kalau ada tanah, bukan atas keramik atau meja seperti ini. Enggak. Di tempat yang tanah. Bismillah. Taruh jarinya. Bilang Bismillah. Turbatu ardina. Tanah bumi kita. Terus biriqati ba'dina. Ucapannya ini beriqa meludah. Tapi dia taruh jarinya seperti itu aja ya kan. Ucapannya biturbati ba'dina. Biturbati ardina. Biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan apa itu tadi bilang? Dengan tanah bumi kita. Tapi taruh jarinya ke bawah. Sama apa? Biriqatu ba'dina. Meludahi siapapun dari kita. Yushfa saqimun. Dapat kesembuhan untuk orang yang sakit. Kita enggak ada yang bisa melakukan seperti itu. Kita tidak paham. Belum pernah. Ini hadis sahih juga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya mudah, mudah. Bismillah. Taruh jarinya gini. Bismillah. Biturbati ardina. Turbati ardina. Tapi saya tadi bilang, jangan kita keluar ke jalan ada espel ya kan? Atau esmen. Atau keramik. Atau ada yang batu itu yang di kadang-kadang di antara rumah atau di itu. Harus yang ada tanah. Harus yang ada tanah. Bismillah. Turbati ardina. Riqati ba'dina. Ludah saudara kita atau satu orang dari kita. Yushfa saqimuna biizni rabbina. Atas izin Allah Ta'ala. Ini lihat. Kita ulang lagi atas izin Allah Ta'ala. Berarti tidak bisa kamu obatin orang karena kamu agamamu atau karena kamu hafal Al-Quran atau karena kamu ahli ibadah atau jika Allah Ta'ala tidak kasih izin, tidak bisa. Oke, ada riwayat ya annaha Rasulullah SAW anir ruqa. Itu awal Islam. Rasulullah bilang tidak boleh meruqyah. Awal Islam. Terus faja'a Amr bin Hizam. Ada satu keluarga namanya Amr bin Hizam. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Innahu kanat indana ruqyah narqi biha minal aqrab. Wahai Rasulullah, kita dulu punya ruqyah. Ruqyah itu ya Allah saya lupa namanya al-aqrab. Tahu al-aqrab itu? Siapa yang bisa tahu al-aqrab? Ada yang tahu al-aqrab itu serangga yang bisa dari belakang ini, dari depan gini gigit dari belakang. Namanya apa itu? Saya sudah pernah kemarin di sini. Kala jengking, Syekh. Ah? Kala jengking. Kala jengking. Iya, Syekh. Ya mereka bilang, wahai Rasulullah, kita sudah punya ruqyah untuk kala jengking itu. Rasulullah, wa innaka nahaita 'anil ruqyah. Kamu melarang kita ruqyah. Tapi dulu kita punya ruqyah untuk serangga tersebut. Rasulullah bilang, di mana ruqyah itu? Fa'araduha alaihi. Mereka kasih, ini ruqyahnya. Rasulullah bilang apa? Ma'ara biha ba'san. Saya lihat tidak ada masalah dari ruqyah ini. Artinya apa? Gak ada hal yang kufur, gak ada hal yang syirik. Boleh lanjut. Ma'ara biha ma'ara ba'san. Aku tidak lihat ada masalah di riwayat tersebut, di ruqyah tersebut. Ini lihat, ruqyahnya bukan dari Rasulullah ya. Mungkin ada yang bilang, ruqyah harus dari bicara Nabi Muhammad. Ini bukan dari Nabi. Mereka bilang kita punya ruqyah dari dulu, tapi karena kamu bilang tidak boleh ruqyah, karena kamu melarang ruqyah, kita tidak bisa pakai. Rasulullah bilang di mana ruqyah itu? Mereka bilang ini ruqyahnya. Rasulullah lihat ruqyah tersebut bilang, oh lanjut aja, tidak masalah. Ya kenapa? Ya, ma'ara ba'san. Aku tidak lihat, tidak ada masalah dari ruqyah ini.
Man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyaf'al. Saudara kita di sini yang bisa bantu orang lain, ayo silakan. Rasulullah, bukan dari saya. Rasulullah setelah bilang, oh tidak ada masalah dari ruqyah ini. Kalau jengki itu tidak ada masalah dari ruqyah tersebut, boleh. Habis itu Rasulullah bersabda, barang siapa bisa bantu saudaranya, ayo silakan bantu. Jadi bantuan kita yang kita sering bantu orang yang ruqyah karena Rasulullah suruh kita, bukan karena kita minta apapun dari siapapun. حديث كلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رخص النبي لآل حزام في رقية الحية. Ada riwayat Rasulullah kasih izin untuk keluarga Al-Hizam itu tadi ruqyah untuk ular juga. Karena mereka bilang kita sudah pernah punya ruqyah untuk kalau jengking atau jengking itu. Rasulullah bilang silakan. Mungkin mereka kasih ruqyah. Ini riwayat lain. Mungkin bilang Rasulullah juga kita punya ruqyah tentang ular juga. Rasulullah juga kasih izin. Boleh. Kenapa? Tapi setelah Rasulullah lihat ruqyahnya itu enggak ada hal yang kufur atau syirik. وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها. Asma bint Umais itu istri siapa itu? Istri Ja'far ibn Abdul Muttalib. Mali ara ajsam bani akhi dhari'ah. Rasulullah lihat anak atau badan anak Ja'far kurus. Dhari'ah ay nahifah. Tusihum al-hajah bilang. Itu Rasulullah tanya sama Asma. Wahai Asma, kenapa aku lihat anak saudara saya Ja'far? Karena Ja'far saudara Nabi dari ridha'ah, dari menusui. Kenapa aku lihat anak saya kurus? Mereka punya atau butuh apapun itu seperti makanan, minuman, apa yang kurang, ada yang kurang mereka butuh. Dia bilang enggak. Tapi al-ainu tisru'u ilaihi. Itu cepat kena kalau ada mata atau hasud kena anak saya cepat. Rasulullah bilang arqihim. Kasih ruqyah ke mereka. Qalat fa'aradtu alaihi faqala arqihim. Dia ini Asma bilang saya punya ruqyah untuk mata juga. Bagaimana? Rasulullah bilang boleh pakai ruqyah ini sama anak. Jadi ruqyah itu semuanya yang bisa doa atau pakai doa biar si fulan sembuh itu silakan. Masih di Al-Quran, masih di As-Sunnah, nggak ada kata-kata kufur, ya silakan. Ini bukan bicara saya. Al-Imam Ibnul Qayyim bilang seperti Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Sayyuti, ulama yang besar. Bukan saya yang bilang enggak ini semuanya dari ulama. Mereka bilang kalau masih di dalam Al-Quran, As-Sunnah, salah. قال وعن شفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. رواه الإمام أحمد. Ada penyakit an-namlah. An-namlah itu dalam bahasa Arab, an-naml kita tahu semut. Tapi ada penyakit ya mereka kasih namanya an-namlah. Apa itu an-namlah? An-namlah itu yang seperti kita bilang jerawat bahasa Indonesia yang di wajah kita. Tapi ini di seluruh badan. Ya, keluar habis itu jadi hitam. Jadi hitam di badan kita. Setelah dia sembuh itu jadi hitam. Itu namanya an-namlah. Rasulullah bilang waktu datang ini dia lihat asy-syifa di rumah Hafsah. Hafsah kita tahu istri Nabi Muhammad SAW ya, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bilang, wahai Hafsah kamu sudah pernah ngajarin asy-syifa itu al-kitabah, tulis atau menulis. Boleh kamu ngajarin beliau ruqyah an-namlah. Itu ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ini Rasulullah langsung ya kan. Ini semuanya ini lihat ruqyah ini semuanya dari orang lain. Rasulullah setuju. Ruqyah dari orang lain setuju. Kapan setuju? Karena i'tiqadnya, karena yang di dalamnya itu aman, tidak ada yang kufur. Rasulullah setuju. Sekarang di dalam satu hari Rasulullah Rasulullah SAW yusalli dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat. Apa yang terjadi? Itu kena tadi apa? Kala jingking ya, gigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi usbu'ihi kena di
jari kaki. Dalam salat, dia lagi salat. Langsung pergi. Fansarafa Rasulullah SAW wa qala la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknati kala jengking itu ya. Terus ini Rasulullah. Ya. Ma tada'u nabiyan wala ghairi. Gak ada yang selamat dari kala jengking itu. Nabi atau lain tidak selamat dari serangga tersebut. Thumma da'a bi ina'in fihi ma Rasulullah minta dari istrinya wadah di dalamnya ada air. Terus kasih apa? Garam. Ini cara obat Rasulullah SAW ya kan? Wadah, taruh air, terus garam. Faja'ala yada'u mawdhi'al lad'a fil ma'i wal milh. Rasulullah cari tempat itu gigit itu taruh di dalam air dan garam yang tadi barusan tambah garam ke dalam air tersebut. Baca apa lagi? Qul huwallahu ahad wal mu'awwadatain hatta sakanat. Rasulullah baca, dia taruh jarinya yang kena itu tadi di dalam air sama garam, baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas, diulang lagi sampai dia tenang atau sampai dia diam penyakit tersebut atau bilang tidak sakit lagi. Hatta sakanat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang ke-10, su'ila Rasulullah SAW, ara'aita adwiyatun natadawa biha, wa ruqan nastarqi biha, wa tuqan nattaqiha, hal taruddu min qadarillahi syai'an? Qala hiya min qadarillah. Wahai Rasulullah, apakah yang kita cari obat atau ruqyah atau yang kita bisa bilang melindungi diri sendiri dari penyakit itu, kita kabur dari takdir Allah Ta'ala? Tidak tolak takdir Allah Ta'ala? Rasulullah bilang, enggak. Itu takdir Allah Ta'ala juga. Ya itu bingung cek. Bagaimana itu takdir Allah Ta'ala? Itu penyakit. Allah Ta'ala kirim ke kita. Kita cari obat itu juga takdir Allah Ta'ala. Berarti kita ikut takdir Allah Ta'ala juga. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. An Abi Aw Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalika faqala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Rawahu Muslim. Itu Abu Malik al-Ashja'i, Auf bin Malik al-Ashja'i. Orang sahabat. Bilang, wahai Rasulullah, dulu kita punya ruqyah dari zaman al-jahiliyah, masa jahiliyah. Rasulullah bilang, di mana ruqyah itu? Ayo coba baca ruqyahnya. Bilang, ya boleh. Jika tidak ada syirik, boleh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini apa itu? Hadis-hadis yang suruh kita ruqyah atau cari ruqyah. Jadi kita belum masuk ke ruqyah ya kan? Baru paham bagaimana cara ruqyah. Terus sekarang mungkin masuk ke syarat ruqyah. Mereka masih ada atau sudah tidur? Ada. Semuanya masih semangat atau sudah cukup? Masih, Lanjut. Syekh, masih. Atau kita masuk ke tanya jawab? Besok kita lanjut. Boleh, biar bisa ini dulu sesi pertama pertanyaan dulu. Suara kamu putus-putus, kita tidak dengar kamu, Ustazah Durrah. Ya, Syekh. Tanya perlu. Lanjut, Syekh bilang lanjut. Ini satu orang bilang lanjut, yang lain Allah alam bagaimana. Ayo kita lanjut atau buka sisi tanya jawab. Tanya Lanjut. jawab boleh. Saya kira tanya jawab dulu, Syekh. Sudah cukup Yang ini. pertama. Terus kapan kita selesai? Ya, bismillah insyaallah. Esok lagi. Soalnya ini panjang ya, cukup menarik. Jadi Syekh udah menjelaskan. Masih panjang. Kalau mau lanjut masih panjang. Si panjang karena secara detail. Ini tadi Tapi sebetulnya semuanya udah diam. Tapi semuanya diam, Ustazah. Enggak ada yang bilang lanjut atau berhenti. Enggak ada. Semuanya diam. Lanjut, saya lanjut. lanjut, saya lanjut. Iya, kita Masih ingat. panjang. Satu Lanjut, Syekh. satu jam lagi. Saya lanjut. 1 jam lagi. Kita lanjut 1 jam lagi. Boleh. Siap, Oke, siap, lanjut. Syekh.
Allah kalau mereka siap ya, tapi kasihan saya sudah capek 2 gelas. Saya yang Nah, capek. itu berarti saya Lanjut, nggak siap. Oke, sebentar. Mungkin kita apa itu bilang? Oke, mungkin lanjut ya sedikit lagi biar kita bisa berhenti di tempat yang pas. Sekarang setelah kita tahu ruqyah, Rasulullah sudah melakukan ruqyah juga setelah kita tahu darinya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, harus ada atau mungkin di sini ada 4 syarat-syarat ruqyah. Tadi sudah di dalam bicara kita sudah ada syaratnya, tapi kita jadikan berkara. Ada 4 berkara atau 4 syarat. Yang pertama, an takuna bi kalamillah, Al-Quran, kalamillah, asma'illah, sifatillah, dan doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Itu syarat ruqyah. Harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, syarat yang pertama, ruqyah biar ruqyahnya jadi sah itu atau ruqyah yang syar'iyyah, yang pertama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bil lughah Arabiyah, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Au bima yufhamu ma'nah. Juga bisa di bahasa yang lain tapi yang artinya jelas. Jelas atau bilang arti doa-doa yang kita hafal seperti Bismillah Allahumma Rabban nas adhibil bas. Dalam bahasa Indonesia artinya apa itu? Yang jadi artinya benar-benar ya, oke, itu bisa terima. Jadi bahasa Arab sama arti yang benar. Yang ketiga, Allah ya'taqid raqi, itu tadi kita bilang. Orang yang meruqyah, itu guru atau saya yang ruqyah, jangan saya atau seharus di dalam i'tiqad saya, bukan kesembuhan bukan dari saya. Juga orang yang sakit itu jangan dia lihat ini kesembuhan dari Syekh Faisal. Artinya harus i'tiqadnya kesembuhan itu dapat dari Allah Ta'ala. Itu yang tadi kita bilang. Semuanya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi ya Rasulullah suruh kita baca ini, ya baca. Dapat kesembuhan dari Allah Ta'ala. Bukan karena Syekh Faisal baca, atau karena si fulan atau si fulana. Allah Ta'ala kasih izin, dia sembuh, sudah sembuh. Yang keempat, an takhlu minat talasim wal isti'ada bil jinni aw rumuz ghairal mafhumah. Yang tadi kita bilang. Jika ada kata-kata yang masuk macam sihir, itu namanya talasim. Atau minta bantuan dari jin, atau tulisan, atau itu yang tidak faham, yang kita tidak faham itu, kalau ada hal seperti itu, ruqyah itu bukan syar'i, masuk di seperti kita bilang apa, dukun itu atau macamnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ada berruqyah al-ikhlas lillah azza wa jalla, harus ikhlas. Aku baca kesembuhan itu dapat dari Allah Ta'ala. Mereka kasih apa, kasih uang atau tidak, atau mereka bayar atau tidak, saya lillah azza wa jalla, kesembuhan dari Allah Ta'ala itu mereka kasih atau tidak kasih, ini harus ikhlas. Ya susah sedikit, apalagi orangnya yang sudah jadi seperti kita bilang kerjaannya itu susah. Susah, benar susah. Kamu lagi setiap hari baca, nggak ada yang kasih apapun. Kamu setiap hari, hari pertama, hari 2, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kapan? Kamu punya anak, punya istri, punya keluarga, ya, kasih makanan dari mana? Ya, jika kamu yakinmu tidak kuat, atau mungkin bilang nggak ada jalan lain, kamu bagi waktu untuk ruqyah, bantu orang lain, sama cari rezeki. Jika dapat dari mereka, ya itu jangan jadikan seperti jual beli. Ini ada berapa orang yang datang kepada tukar ruqyah, itu bilang sama dia, bayar berapa? Kalau bayar sekian, saya ruqyah, siap ruqyah. Kalau tidak bayar, saya tidak ruqyah. Itu ya nasallallahu salamah wal afiyah. Yang kedua, an-niyah shadiqah, niat yang benar mau bantu. Karena kita lihat di dalam di dalam hidup kita ada beberapa orang yang niatnya biar jadi ini, biar jadi itu, biar dapat itu. Saya sendiri sudah lihat beberapa orang di Yaman, ya dia masih muda ruqyah sampai dapat perempuan sudah berhenti.
sampai dapat istri yang bagus, yang baik, ya sudah baru dia berhenti. Berarti ini tujuannya apa? Cari perempuan. Tapi dalam cara yang ini. Ada ya sampai dapat 4 perempuan. Nikah sama 4 perempuan, setelah itu dia kasih alasan sekarang saya punya 4 istri, saya harus cari rezeki di sana di sini, ya oke, ya silakan. Jadi harus niatnya lillah azza wa jalla. Yang ketiga, harus hindari khalwat sama perempuan yang tidak muhrim. Itu musibah yang paling banyak di manapun, bukan di Indonesia, dimanapun. Karena yang paling banyak sakit itu biasa perempuan. Ya, 2 orang pergi 2 taman, ini si fulana sama temannya, ayo kita pergi cari ruqyah. Ada si fulan di tempat fulan, dua-duanya orang datang ini. Perempuan, ya seperti biasa perempuan satu masuk atau dia bilang, aku takut dari jin, enggak mau, ya dia pergi taruh perempuan sama qari itu atau yang qari atau yang tukar ruqyah di satu kamar. Ini haram, tidak boleh. Kalau ada muhrim ya boleh. Tidak ada muhrim tidak boleh. Haram. Kamu mau atau tidak mau, ini haram. Hati-hati dari hal yang seperti ini. Karena ini khalwat sama perempuan. Hukumnya. Bagaimana? Ayo. Kamu mau bantu, ikhlas mau kuat, ya silakan. Tapi atur cara yang benar. Jangan sampai kamu khalwat sama perempuan. Ya, Rasulullah bersabda, jika ada 2 orang khalwat itu yang ketiga, yang bertiga sama mereka itu syaitan. Ya bisa masuk ke bukan ruqyah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yang keempat itu adab dari adab ruqyah itu adam istighlal hajatul marda maliyah. Seperti yang tadi bilang. Ada berapa orang dia lihat fulan sakit kaya, bilang sama beliau, dia tahu sembuh, dia kalau dia kasih seperti tadi bilang daun bidara sama air bisa sembuh. Tapi bilang sama beliau, ya mau obatin anakmu, ya siap, ayo bayar berapa? Karena ayah kadang-kadang sudah ke sana ke sini. Padahal sudah dia tahu penyakitnya apa. Kesembuhan itu cukup di daun bidara. Ayo bayar sedikit. Ini kalau dia ambil ini, ayahnya biasa kita tahu. Ayah seperti macam ayah, ya kita siap. Saya kalau sudah capek, tidak tahu penyakitnya apa, benar ini bisa bantu saya bisa bayar jutaan. Kalau saya punya uang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus al-ibtiad an syuhrah wa da'ayah fil ruqyah. Itu harus hindari dari cari tahu ini seperti yang kita lihat di TV, di video-video, ya dia bikin ruqyah umum. Kenapa? Biar mereka lihat, wah ini fulan orangnya bagus. Fulan ruqyahnya benar, fulan ini, fulan itu, ya. Jadi ada beruqyah, ya kamu bantu orang, ya silakan. Tapi jangan sampai semuanya atau jadi masyhur atau terkenal atau viral. Bahasa Indonesia bilang viral, ya kan? Ya hati-hati. Ini ada beruqyah. Cara ruqyah itu, cara ruqyah yang pertama, wad'ul yadil yamin ala mawdhi'il alam. Ya, kenapa tadi bilang ini sekarang yang datang ke saya laki-laki atau perempuan? Ya kalau laki, ya boleh aku pegang di tempat yang sakit. Sakit kepala, ya pegang kepala, baca ayat ruqyah. Ya, kalau perempuan atas baju, ya masih bisa. Walau al-afdal, lebih afdal jangan pegang. Ya, takut tadi bilang syaitan masuk. Oke, in amkan. Terus baca ini dari Nabi Muhammad SAW di yang tadi saya bilang di buku At-Tibbun Nabawi. Baca apa itu? Di ruqyat yang pertama, ya. Itu ruqyat pertama seperti yang kita bilang periksa. Kalau masuk ke dokter, dia masuk lihat mata, ayo buka mulut kamu, terus taruh itu lihat apa di suara di mana. Sudah itu periksa pertama, ya kan? Ruqyah ini yang pertama. Baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, terus Al-Ikhlas, Al-Ma'wudatain. Kalau baca
Ada reaksi lebih, ini berarti masuk kita ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa itu? Yang kita bilang ruqyah untuk jin yang namanya mas. Yang tadi kita bilang macam yang kedua, mas. Baca itu apa? Ya itu ada tambahan yang nanti saya kirim namanya Ar-Ruqyah Al-Ammah. Ar-Ruqyah Al-Ammah tadi saya sebut Al-Baqarah, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, terus ayatul kursi sama dua ayat yang berikutnya, dua ayat yang terakhir dari surat Al-Imran dari Al-Baqarah, terus satu ayat dari Al-Imran, satu ayat dari surat Al-A'raf, dua ayat di akhir surat Al-Mu'minin, 10 ayat dari As-Saffat, 4 ayat dari atau 5 ayat dari Al-Ahqaf, 5 ayat dari atau 6 ayat atau 8 ayat dari surat Ar-Rahman. Habis itu lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, habis itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus qul a'udzu qul huwallah qul a'udzu. Itu kalau jin yang normal langsung bisa bicara sama kamu langsung. Kadang-kadang di awal surat Al-Baqarah, kadang-kadang di Al-Fatihah dia mulai teriak-teriak, aku siap keluar, ya dia kita tahu ini orangnya atau tidak karena suaranya berubah. Kita kenal si fulan atau si fulan. Tapi setelah kita baca ruqyah jadi suaranya beda. Saya sudah siap keluar, ya saya bakar. Mulai teriak-teriak. Ya boleh, kamu berhenti bicara sama. Mau apa? Saya sudah siap keluar. Ayo, ambil. Saya mau perjanjian dari kamu. Ayo, sumpah kamu tidak mau bersumpah atau biar tidak kembali lagi. Ya, kasih. Jinnya itu sesuai agamanya. Kalau Muslim, ya kita bilang uqsimu billahil azim. Kalau orang Yahudi, uqsimu binadratillah ila jabalit tur. Kalau orang Nasrani, uqsimu bi ruhillah. Itu macamnya sesuai agamanya, bersumpahnya. Tapi kadang-kadang itu mudah langsung keluar. Oke, kalau caranya beda, yang tadi baca, tapi ya orangnya mulai mual atau muntah, perutnya. Sakitnya bisa bilang semut-semutan atau bisa jalan di dalam badannya dari belakang dari tangan dari tangan kanan ke kiri, dari punggung ke pinggang, ya binda-binda, semut kakinya, tulang belakang itu sakit, mual, keluar air mata dari sini, ya lihat dari sini, bukan dari sini. Kita tahu yang normal air mata keluar dari sini. Tapi ini enggak dari sini. Turunnya gini. Lurus. Bukan seperti nangis biasa. Nangis biasa itu keluar dari sini atau dari sini, ya kan? Tapi ini enggak. Turunnya gini. Lurus. Ini tandanya ada jin, ada sihir. Itu kapan? Jika kita baca ruqyah yang nanti saya kirim, ya. Jika sifatnya seperti itu, ini sihir. Biasa jin itu sihir tidak bisa bicara seperti jin yang tadi biasa. Kenapa? Karena mereka diikat lidahnya. Mereka suruh jangan kamu bicara. Karena kalau bicara dia bisa bilang sama kamu, yang kirim fulan. Kadang-kadang jin dusta itu, bohong. Kasih kata-kata yang palsu, ya bikin fitnah. Kamu lagi curiga ini yang ganggu saya, adik saya. Yang ganggu saya, tetangga yang di sebelah ini. Karena kamu sudah seperti itu, jin lihat masalah yang di dalam hatimu, langsung bilang sama kamu, yang kirim ini si fulan. Sebut nama yang kamu tadi sudah curiga atau yang kamu ini. Nanti kamu bikin masalah sama tetangga atau sama saudara. Jangan kamu terima, tapi ya bisa. Bisa dia bicara. Seperti itu. Ini macamnya, obatnya harus ada program khusus. Bisa dalam seminggu, bisa dalam 2 minggu, bisa dalam 1 bulan, sesuai sihirnya. Sihirnya itu lama atau baru? Sihirnya itu seperti tadi bilang, di dalam makan atau minum. Sihirnya itu semburut seperti yang tadi bilang atau gimana? Itu sesuai macam sihir, itu bisa
obat itu. Ya, obatnya bagaimana itu? Obat sihir itu ya sesuai sihirnya yang tadi kita bilang. Sihir itu yang mau pisah di antara suami dan istri atau tidak? Kita tahu ada beberapa orang yang baik tiba-tiba mereka ya mulai berantem suami sama istri. Mereka baik 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun ya sekarang mereka keluarin yang kotor semuanya di antara mereka. Sudah, kenapa berubah dalam satu hari ya? Kita baca ya muncul sihir si suami atau kadang-kadang di istri. Ya setelah kita baca ya batal sihir. Dia sayang lagi atau lagi baik sama suami sudah yang kemarin-kemarin sudah hilang. Sihirnya itu yang tadi bilang daun bidara, ambil 7 daun bidara, sudah ada di file PDF nanti kita kirim ke Anwarul Quran. Papa-papa yang tidak ada di Anwarul Quran, bagaimana caranya kita sampaikan Ustazah sebelum kita keluar, sebelum saya lupa. Ini di sini ada teman yang masuk, tidak ada di Anwarul Quran. Kalau kita mau kirim filenya kemana Ustazah Durrah? Bagaimana? Iya, Syekh. Bagi yang di luar Anwarul Quran, boleh hubungi. Boleh kamu tulis nomor kamu atau nomor admin di sini, biar saudara minta tolong dari saudara yang minta file ruqyah yang saya ini nanti kita kirim filenya, juga cara bagaimana baca sudah ada dalam bahasa Indonesia juga sama terjemah ayat Al-Quran. Boleh minta dari nomor yang ada di Romzoom ya, kam Romzoom Ustazah. Betul. Ya, oke. Nanti dia kirim file ke di situ. Insya. Caranya itu semuanya ada. Ini yang saya bicara semuanya ada di itu tadi bilang ambil daun bidara. Syarat daun bidara itu harus bidara yang masih segar, yang dekat, yang masih baru tumbuh, yang hijaunya itu masih muda. Bahasa Indonesia bilang segar ya kan? Ambil berapa? 7. 7 ya. Ini 7 biar tidak salah. 7. 7 lembar ya. Taruh di blender, kasih setengah gelas muda ya. Kasih setengah gelas air, blenderin sampai dia jadi seperti jus. Ambil itu yang jadi jus itu, taruh di botol air itu yang 600, baca ayat ruqyah yang nanti kita di file, kirim di filenya. Baca ayatnya ada angka 1, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 2, 1. Ya, mungkin di yang pertama itu yang awalnya bisa baca semuanya, ya, yang ada 21 itu bisa baca 3 aja. Angkanya ada di situ tapi bisa witir ya 3, 9, 5, 7, 9 bebas tapi yang awalnya mulai sama 3 lebih afdal. Kalau mau tambah lagi, boleh itu langsung masuk ke 21. Setelah baca itu minum 3 kali. Teguk itu 3 kali. Untuk bagi orang yang sakit. 1, 2, 3. Yang sisa taruh di mana? Taruh di galon besar. Taruh di galon 20 itu yang 19. Terus taruh yang sisa ini di dalam air tersebut. Campur. Untuk apa? Untuk mandi 3 hari. Hari pertama mandi seperti biasa. Kamu mandi seperti biasa, ambil dari air tersebut yang tadi dari galon, ambil untuk yang cukup untuk badanmu semuanya. Seperti dibilas. Kalau kita berenang, habis itu bagaimana? Kita bilas aja ya kan? Sudah, ini seperti bilas aja. Untuk seluruh badanmu, sudah. Kalau kena, sudah cukup. Air yang bekas itu mandi yang tadi barusan kita ada ruqyah, jangan buang di got atau jangan itu masuk ke kamar mandi di WC. Harus kamu kumpul air di dalam bak atau taruh di bawah bak atau macamnya biar air tidak lari ke kamar mandi. Itu hari pertama. Setelah baca lebih afdal itu malam karena macamnya beda. Ada yang setelah baca langsung ada kadang-kadang yang mau jatuh, ada yang pingsan, ada yang bahasa Indonesia bilang apa? Bilang apa itu ya namanya apa bahasa Indonesia? Mengamuk. Enggak.
Menggigil. 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 Ya, Menggigil. menggigil. Betul, menggigil sampai dia tidak kuat buka pintu kamar mandi. Jadi yang rasanya seperti tadi ada yang muncul teriak-teriak reaksi. Kalau ada mau lanjut obat seperti ini, hati-hati sama kamar mandi karena ada orangnya tidak kuat. Ada yang jatuh di kamar mandi. Jadi kalau dia mau mandi dari obat dari air tersebut, boleh kasih tahu sama anaknya, suaminya, sama istrinya juga. Ya, kalau dengar atau kalau itu bisa bantu saya. Artinya apa? Karena ada beberapa orang yang sakit parah, itu sudah sering jadi di Yaman. Yang sakit parah itu kadang-kadang sampai dia tidak bisa buka kamar mandi. Jadi harus ada yang bantu. Terus itu tidur di malam tersebut. Hari kemudian besok kadang-kadang ada bekas-bekas di badannya. Ada yang biru kayak seperti bukul di badannya semua. Kadang-kadang di dada, di tangan, di belakang punggung, di paha, di kaki. Ada yang bahasa Indonesia apa itu bengkak sampai dia tidak bisa lipat tangan. Matanya juga ada yang bengkak sampai dia tidak bisa lihat ya. Jadi matanya kecil. Itu semuanya bekas apa? Kalau ada sihir. Jika dia enggak normal, artinya ini orangnya sembuh atau enggak ada masalah. Hari yang berikutnya, yang tadi ada bekas seperti tadi bilang, itu bekasnya beda, ikhtilaf beda dari orang ke orang. Ada beberapa orang ya wajahnya bengkak, tapi tangannya seluruh badan enggak ada masalah. Ada yang badannya bengkak sampai biru-biru di badannya, tapi wajahnya normal. Beda-beda itu, jadi macamnya beda. Hasilnya jika kamu setelah mandi, di hari kemudian atau besoknya, lihat ada bekas seperti itu, kamu tenang. Artinya ya ada manfaat dari ruqyah. Terus hari yang kedua, mandi juga di malam, bekasnya sudah mulai kurang. Atau bekas juga ada, bekas tapi bukan seperti kemarin yang sudah kurang. Hari yang ketiga biasa yang normal, hari yang ketiga sudah nggak ada masalah, sudah sembuh, nggak ada rasa. Dia mandi, selesai air tersebut semuanya nggak ada masalah di kamar mandi atau di hari yang kemudian. Ini artinya orangnya sudah sembuh. Syekh, saya sudah setelah 3 kali masih ada yang muncul. Kadang-kadang sama tadi bilang mandi, ada yang kena diare, mencerit. Mencerit itu ya luar biasa, bukan yang biasa. Kita sudah tahu warnanya yang biasa bagaimana. Tapi kalau orang yang kena sihir atau macamnya, kadang-kadang itu baunya beda, warnanya beda. Tapi setelah ini semuanya rasanya lega. Kayak ada sesuatu yang berat itu hilang atau pergi atau jauh dari atau hilang dari badan kita. Ini tandanya kemarin atau sihirnya sudah batal. Ini untuk sihir yang biasa sudah makan atau minum atau apa itu. Ya ini mungkin ya yang pertama. Sihirnya di situ. Ada sihir yang tadi bilang di rumah. Kalau siram itu ambil dari air yang tadi disiram tempat pintu rumah, depan pintu gerbang, depan pintu rumah dari di luar. Ba'da subuh atau ba'da maghrib. 2 hari, 3 hari sampai sembuh. Itu tadi semuanya ini sudah ada di file tersebut. Nanti jika ada yang minta, filenya sudah ada, saya sudah sedia. Itu dari Ummu Yasa, hafizahullah, jazakallah khair. Itu di 2020. Bantu saya kasih terjemah, kasih caranya. Semoga Allah Ta'ala jadikan sedekah jariah untuk Ummu Yasa. Saya masih ada filenya dari waktu itu. Nanti insya Allah kita kirim. Ini yang saya bisa bilang apa bahasa Indonesia, ringkaskan dari kajian ruqyah. Saya tahu belum cukup
banyak yang masih mau lanjut lagi, tapi ini awalnya. Boleh jika ada yang mau tanya, mau jawab, silakan. Tapi di Makassar sekarang jam 10.25, setengah 11 ya, setengah 11. Mereka sabar setengah jam lagi aja ya kan. Wallahu a'lam bissawab. Syafana Allah wa iyyakum min kulli da wa sarafa anna wa ankumul amrad wal asqam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasihan Aisyah.